sendiri. Jadi memang kondisi sekarang memang normal, tapi kita tetap mengikuti anjuran pemerintah ya, untuk menjaga jarak, ya rajin cuci tangan, ya, pakai masker, ya agar virus-virus yang ada ini ya kita tidak tertular gitu. Ya, itu satu anjuran yang memang kebiasaan kita, memang sebelumnya memang jarang sekali mungkin kita cuci tangan, ya pakai masker pun mungkin jarang ya. Tapi hari ini semua orang hampir rata pakai masker. Nah itu, jadi ada baiknya juga melatih disiplin ya, yang nggak biasa jadi membiasakan diri, yang jarang menjadi ya lebih sering lagi ya. Yang biasa kotor tangannya kita biarkan aja, ya sekarang kita rajin cuci tangan. Baju mungkin kita bisa simpan, tapi pulang ke rumah kita langsung mungkin kita cuci ya, karena berisiko. Ya risikonya sekarang ini memang ya virus memang masih terus ada ya. Jadi virus ini sebenarnya bukan sekarang aja ada, tetapi beribu-ribu tahun sebelumnya virus itu sudah ada. Virus itu sudah ada. Cuma virus ini berbahaya atau tidak, ganas atau tidak, itu ya mungkin sekarang ini kelihatannya ya hampir seluruh dunia kena virus ya, COVID-19 ini. Jadi banyak yang mengalami, ada yang artinya meninggal, sakit ya, terkena virus ini ya. Jadi orang banyak yang takut, khawatir, cemas, kegelisahan yang berlebihan dalam hidup ini. Jadi virus ini sebenarnya tidak bisa dilihat sama mata kita. Orang itu kena atau tidak, kita nggak bisa memastikan, sulit memastikan. Hanya alat medis lah, kedokteran yang bisa memberikan tes, mungkin tes darah ya, bahwa orang ini reaktif. Nah, itu selama tidak melakukan tes ya orang tidak bisa, orang ini kena apa tidak kita sulit gitu. Karena orang itu bisa jadi sehat-sehat saja, segar bugar ya, nggak ada masalah, aman-aman aja, tapi bisa juga terkena kan. Kenapa dia bisa kuat? Antibodinya bagus ya. Kalau antibodinya, ketahanan tubuhnya kurang sehat, emang udah ada kendala sakit, tambah lagi ada virus ya, bisa jadi dia lemah, menimbulkan gejala yang kurang enak sama badannya. Nah itu. Dan hari ini memang ya mungkin sudah mulai Januari ya kejadian ini, virus ini di Wuhan sana ya. Jadi sampai hari ini udah 8 bulan ini. Dan virus itu dinamakan COVID-19 ya namanya. Itu. Saya nggak tahu itu manusia yang bikin nama. Dan virus itu memang ya banyak, virus itu bisa di air, bisa di pohon, di mana-mana ada virus. Cuma namanya virus itu apa? Virus pohon, virus di air, yaitu virus di manusia macam-macam, di usus apa, itu virus. Sama juga kalau kita bicara badai hari ini, sama juga manusia yang bikin nama. Badai Katrina, badai Wilma, nah itu yang badai ganas-ganas tuh. Bagian belahan Amerika itu bisa di pinggir pantai itu rata semua. Badainya luar biasa, nah itu macam-macam badainya. Badai yang ganas-ganas ya, itu bisa menghancurkan rumah, pohon, apapun. Kalau dia kena lewat habis semua. Nah itu namanya. Semua itu badai, angin.
Cuma manusia yang bikin nama. Ini badai cocoknya badai apa ya namanya? Supaya orang lebih ingat. Hari ini kita kasih virus namanya virus COVID-19. Jadi sejarah ini mau 10 tahun, 20 tahun lagi orang akan ingat bahwa tahun 2020 itu pernah terjadi namanya virus COVID-19. Nah nanti tidak tahu lagi tahun 2000 kapan itu kita nggak tahu. Ada lagi perkembangan apa. Nah ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini, yaitu artinya zaman ke zaman perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ya bisa aja yang mengubah pola pikir manusia. Manusia lebih hebat, lebih canggih. Apapun bisa dia bikin. Itu hebatnya. Maksudnya bukan membikin virus, tapi membikin ya mau maju, mau membikin pesawat apapun, itu hebat manusia ini. Jadi mau rancang apapun dia bisa. Nah, ini. Yang menjadi masalah dalam kehidupan ini, seringkali orang ini merasa kalau terjadi seperti hari ini, virus ini menyerang kemana-mana, menyebar kemana-mana, orang kan jadi takut ya, jadi fobia gitu. Jadi apa ya? Jaga jarak, terlalu dekat juga takut, jangan-jangan dia bawa virus. Jadi ada semacam ketakutan. Yaitu, jadi ketakutan itu ya boleh-boleh aja. Kita artinya berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir berlebihan, akhirnya virus itu berubah menjadi penyakit di dalam diri kita. Itu yang lebih bahaya. Ya, virus yang biasa-biasa tapi bisa menjadi virus yang luar biasa. Nah itu. Nah ini kita berpikir secara Buddhis. Jadi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, itulah sebenarnya yang membuat penyakit baru dalam kehidupan ini. Yaitu cemas ya cemas yang berlebihan, ya, ketakutan yang berlebihan. Nah ini, jadi dalam orang meditasi namanya wicikica, ketakutan, kekhawatiran. Nah ini, itu yang membuat penyakit dalam kehidupan ini. Sebenarnya dia sendiri yang menciptakan dalam batinnya. Nah, itu. Nanti ada lagi yang akan saya uraikan, Brahma Wihara. Nah, Brahma Wihara itu artinya apa? 4 keluhuran diam dalam diri kita. Luhur yang baik yang berkembang dalam diri kita itu seperti apa? Nah, itu memang tidak semudah apa yang kita bicarakan. Tapi kalau kita menjalankan sedikit demi sedikit, mau mempraktekkan, mau melatih, maka batin kita bisa berkembang. Nah, berkembangnya itu ya rutin, gitu. Gak bisa sekali-kali kita latih. Nah, itu. Jadi sama hari ini kita mendisiplinkan diri. Ya, seringkali mungkin kita kurang disiplin, ya, kurang disiplin. Nah, belajar disiplin itu tidak mudah. Tapi dihadapkan orang yang disiplin, wah ini ada juga rasanya. Nggak boleh keluar, harus pakai masker, lupa masker harus pulang. Nah ini kalau nggak pakai masker, bahaya buat diri sendiri juga bahaya buat orang lain. Ada aturan lagi, kita bisa kena denda ya. Nah itu bisa kena denda. Nah itu aturan pemerintah ya, kita harus ikutin. Ya itu bagus sebenarnya. Karena orang kalau nggak didenda dia nggak mau pakai. Nah itu akhirnya ya sampai pemerintah bikin aturan, ya didenda aja biar dia pakai gitu. Kenapa? Kalau orang nih nanti kena, ya rumah sakit penuh bingung nih, perawatnya sedikit, dokternya sedikit, siapa yang mau ngerawat? Ya itu yang bingung. Maka sama-sama menjaga ya meminimalisir ya kejadian ini sehingga ya semua aman-aman aja. Nah, Bapak Ibu umat Buddha yang berbahagia dimanapun berada, nah, apa yang dianjurkan ini sebenarnya baik. Itu. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ini yang harus kita ya lihat ke dalam diri kita. Karena penyakit ini sebenarnya yang paling berbahaya. Ya, bisa membunuh diri kita sendiri. Ketakutan yang berlebihan, terus takut, gelisah terus nggak pernah tenang. Nah itu hidupnya menderita. Cemas terus nggak pernah bahagia, hidupnya menderita. Ya, susah tidur.
susah makan. Pokoknya orang gelisah itu nggak pernah tenang. Karena kalau kita memiliki vibrasi getaran batin yang baik, pikiran kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik, sekalipun memang ada virus itu, kalau kita berpikir baik, dia punya vibrasi juga, negatif apa positif dalam diri kita, dia akan menarik magnetnya itu sendiri. Tetapi kalau kita punya kebaikan yang banyak, pikiran kita yang luar biasa, mengembangkan yang positif, dari 100 orang, dari 1000 orang, nggak semua kena, berarti ada yang baik. Nah, itu mungkin dari 100 yang kena 10, 90-nya bagus, saat itu pikirannya bagus, karma baiknya bagus, silanya juga bagus, sehingga ya dia tidak terkena, tidak terserang oleh penyakit. Karena salah satu dalam hidup ini kita sehat, berarti kita menjalankan sila yang baik. Itu syaratnya. Jadi sama halnya juga korelasinya, bahwa virus ini ya memang mematikan, tapi kita sadari juga kalau memang bukan warisan karma kita, ya belum waktunya. Walaupun kita berdiam di rumah, bisa aja juga dia datang. Kita nggak tahu. Dia lewat udara, lewat lantai, lewat baju, orang lewat, bisa. Kalau karma baiknya sudah waktunya kita berbuah. Masa lampaunya kita banyak menebar virus, bisa. Ini warisan karma kita sekarang ini. Tapi kalau kita banyak menebar kebaikan, walaupun virus itu lewat, ya belum tentu dia memang bukan warisan kita. Nah ini pemahaman singkatnya. Apa hubungannya dengan Brahma Wihara? Pertama adalah meta, cinta kasih. Nah, itu pengembangan cinta kasih dalam hidup kita ini wajib kita lakukan. Ya, artinya apa? Setiap saat kita membuat dalam batin kita, kita mengisi batin kita dengan muatan cinta kasih kepada semua makhluk secara universal. Nah, itu. Kalau secara universal tidak ada pamrih atau kemelekatan di situ, tapi semata-mata kita berpikirnya yang baik, penuh dengan kebaikan. Nah, itu cinta kasih. Karena kalau orang memiliki cinta kasih, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya bebas dari kekhawatiran, hidupnya bebas dari kecemasan, hidupnya bebas dari kegelisahan. Nah, itu orang indikasi memiliki cinta kasih yang baik. Kalau selama ini kita belum memiliki cinta kasih yang memadai, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu kalau dia besar, nah itu kita pahami bahwa cinta kasih kita masih minim. Nah itu. Tapi kalau kita memiliki meditasi kita bagus, bukannya ini ya, yang udah praktek, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu tetap ada, tapi intensitasnya tidak terlalu besar, kecil sekali. Itu aja yang menandai bahwa orang itu latihan meditasi atau tidak akan diterjemahkan secara aplikasi dalam kehidupan orang itu sendiri. Dari perbuatannya, dari kata-katanya, dari cara dia berpikir, akan tercermin dari sana. Itu praktek dhammanya yang sekilas kita bisa lihat. Secara mendalam memang batin seseorang kita nggak bisa kita selami. Itu abstrak, sulit. Walaupun seseorang itu punya kemampuan batin, mungkin piece to piece bisa dia lihat, tapi sebagian yang lain mungkin gak mampu untuk melihat dalam batin orang itu sendiri. Tapi dari sikap tidak tanduk kelakuannya masih bisa kita nilai orang itu, sikap itu. Nah, cinta kasih ini bagus sekali kita kembangkan dalam kehidupan ini. Saat-saat yang memang saat ini memang virus lagi mewabah, ya kecemasan itu banyak. Makanya untuk supaya enggak terlalu cemas, kembangkan cinta kasih. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah itu yang kita ucapkan dalam batin kita. Semoga aku hidup bahagia, hidup tenang, damai sejahtera, bebas dari penderitaan, penyakit, kesukaran, kebencian.
tiap hari. Ya, bangun tidur jam 5 subuh, nanti menjelang tidur kita lagi seperti itu. Yang seperti tadi, ya pemimpin puja bakti sudah mengajak kita semua untuk meditasi, anapanasati, ya pernapasan, masuk keluar napas kita amati, kita sadari, kita perhatikan, konsentrasi terus menerus. Napas itu keluar, yang sebenarnya itu hanya pegangan, tapi batin kita, pikiran kita keluar atau kemana. Setiap mau gerak-gerik pikiran itu kita sadari, kita ketahui, itu namanya batin kita. Nah, sama dengan mengembangkan meta ini, cinta kasih ini, kalau kita rajin bermeditasi mengembangkan cinta kasih, maka seseorang itu akan memiliki batin yang luar biasa, ya, batin yang damai yang pastinya dulu. Batin yang damai, batin yang tenang. Setiap mengambil keputusan, tindakan, dia selalu memiliki ya kontrol yang baik. Nah itu, jadi, cinta kasih ini perlu kita kembangkan agar dalam kehidupan ini ya lebih bagus gitu. Apalagi saat-saat seperti ini, virus-virus ini, dengan kita menyebarkan cinta kasih, ya semogalah ya virus-virus ini menjauh, nggak akan memiliki berakibat apapun gitu. Karena mereka ya, virus itu bukan makhluk ya, karena dia bisa berkembang, dia bisa mati, tergantung kondisi dan situasinya di mana. Nah itu, kalau menurut penelitian dia masuk ke dalam mulut, kalau kita minum air banyak, dia tidak nyangkut langsung ke perut, dia nggak lama juga mati dalam perut. Cuma masalahnya kondisi fisik orang itu bagus apa enggak. Kalau fisiknya lemah, sakit, ya nyangkut di tenggorokan, dia lari ke paru-paru, napas berat, sesak, batuk. Nah itu yang virus COVID ini yang menurut yang kita lihat di media dari dokter itu berbahaya sekali. Yang sudah kena mengerikan memang, yang belum kena orang berpikir biasa-biasa aja. Nah, tapi kita tidak menyepelekan hal itu. Tetap kita namanya waspada, jaga diri dengan baik, ya, perbanyak melakukan kebaikan. Secara otomatis kita dipagar oleh kebaikan kita. Terlepas dari situ kita nggak bisa magar. Namanya virus terbang di mana-mana, emang bisa kita halangi, kita pagar. Rumah kita pagar mungkin supaya orang nggak masuk, kita gembok. Ya namanya maling lebih hebat lagi, bisa dia putusin gemboknya, dia bisa naik lompat pagar. Nah itu kita nggak tahu, tergantung dari karma orang, kebaikan orang itu. Kalau orang punya kebaikan banyak, ya maling nggak mau lewat, nggak mau masuk dia. Janganlah ini, sayang, kasihan rumahnya. Nah itu, kenapa? Orang itu punya kebaikan yang memadai. Tapi kalau orang itu kurang kebaikan, ini mah jalur saya nih, masuk dia. Sama juga dalam keadaan kayak gini, virus itu juga bisa jadi. Kalau kebaikan kita banyak, dia juga akan lewat, nggak bakal mampir ke sini. Bukan berarti kita mau, enggak, tapi dia akan lewat, mencari kondisi vibrasi yang sama dengan sama virus itu. Kalau nggak sama, dia nggak akan berhenti di situ. Nah, teman-teman sedama yang berbahagia, mengembangkan meta memang perlu ya konsisten ya, rajin. Ya, pagi hari, ya saya ulangin tadi, malam hari. Ya, semoga aku hidup bahagia, hidup tenang, damai, sejahtera, bebas dari penderitaan, penyakit, kesukaran, kebencian. Itu aja. Terus dalam diri merah mata, kembangin terus. Semoga semua makhluk yang jauh, yang dekat, yang tampak, tidak tampak, berada di sekeliling ini, yang kelihatan, tidak kelihatan, ya, yang panjang, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, ya, berkaki 1, 2, banyak. Nah itu semoga semuanya, semua makhluk hidup berbahagia, ya, di atas, di bawah, ya, depan, belakang, kiri, kanan, yang nggak kelihatan semuanya, baik kelihatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini mengembangkan cinta kasih. Banyak memang kata-katanya, mantramnya. Karena makhluk itu kita nggak tahu. Semoga semua makhluk semuanya hidup berbahagia. Nah itu. Selanjutnya, karena sudah kita sebut semua, jadi kata-kata yang ringkas dan pendek aja
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nyebutnya pun itu memang harus diresapi kata-kata itu. Terus diresapi dalam batin kita, dirasakan waktu narik napas, keluar napas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di dalam diri kita terpancar keluar bahwa itu ada cinta kasih yang keluar secara universal tanpa ada kemelekatan. Baru nanti merasa kita happy, damai. Nah itu berarti ada pelepasan, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Nah itu ego, nah itu menghilangkan itu. Karena orang yang marah, orang yang benci itu hanya bisa kita lawan dengan cinta kasih. Itu. Jadi kalau kita membalas dengan cinta kasih, maka kebencian itu akan berakhir. Ayam jago berkokoknya bagus, hari Minggu habis karena kan bukan milik kita. Kita keluarin lagi, lepasin lagi keluar, balik lagi ke rumah, lepasin lagi, tangkap lagi, buang keluar kan cari siapa yang pemiliknya, nggak ada yang ngaku. Sampai 3 kali keluar lagi, datang lagi. Nah, itu ayam jago. Nah, beberapa hari yang lalu ayam jagonya saya panggil. Secara Buddhis kita bacain parita. Saya senang sama makhluk-makhluk ya. Maksudnya piaraan apa. Saya nggak suka piara sih. Itu kucing apapun datang sendiri. Nah, ayam ini deketin, saya bacain parita, Karania Metasulta sama Kanda Parita. Saya bacain semua, saya meditasi cinta kasih. Semoga ayam ini berbahagia. Nah itu. Udah ayam itu. Kemana saya mau pergi dia ngikut tuh. Pagi pun dia nyariin depan pintu. Saya mau pergi mau ngikut. Saya juga aneh itu ayam. Dan ternyata mungkin bisa jadi ayam ini sahabat saya masa lampau. Tersesat hari ini dia mungkin datang untuk kunjung kali, tapi dia berupa ayam aja datang ke rumah. Gitu. Kita mau kasih orang yang mau ngambil silakan. Sampai hari ini kita tunggu gak ada yang mau ngambil. Ada yang mau ngambil bukan miliknya. Jangan dulu, nanti kalau yang ngambil ada yang miliknya kan kasihan. Itu nggak tahu punya siapa, lepas. Kita tapi piara kasih makan aja. Tapi saya bacain parita tiap pagi. Dan ayam itu nurut. Aneh kan? Itu makhluk binatang. Kita perlakukan dengan cinta kasih, dia akan berbahagia. Dia tahu instingnya lebih tajam. Ini orang baik apa enggak? Kalau orang tuh nggak baik, dia akan lari dia. Gitu. Dia akan lari. Ada orang mau ngambil nih, dia lari. Nggak mau dia dekat. Tapi kalau kita baik, dia malah mengejar kita. Nah itu artinya apa? Bagaimana kita memperlakukan dengan pikiran cinta kasih yang baik? Ya kita dengan parita, Karania, Kanda Parita, bacain. Makhluk itu ikut berbahagia. Binatang itu pun bahagia. Kucing pun saya bacain parita. Dengan cinta kasih ya. Yang mau lahiran tuh saya bacain parita, Karania, apa aja paritanya. Semoga kamu lahirnya lancar, bahagia, tidak menderita, tidak sakit, aman. Nah itu, lahir dia sorenya. Itu. Cinta kasih, meditasiin dulu, semoga dia berbahagia. Saya nggak tahu dia di tempat ini, ya dia ingin hidup di tempat ini, ya kita perlakukan dengan cinta kasih. Nah itu, ya namanya ada pertalian, ada ikatan karma, sehingga dia ada di lingkungan itu. Ini bicara di Buddhis ya. Kalau nggak ada hubungan ikatan karma, dia nggak mungkin ada di tempat ini. Hari ini pun kita ketemu, ini adalah ada jenis karma yang sama. Oleh karena itu, ya cinta kasih ini sangat penting. Ya, berada dimanapun ya kita, kalau cinta kasihnya bagus, kita tenang, nggak usah khawatir. Dalam kondisi apapun, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada apapun di sana, kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sesering-sering mungkin dalam hatinya mengucap itu. Sesering-sering mungkin kita mengucapkan cinta kasih itu. Mau di dalam rumah, mau masuk rumah, buka toko apa,
Sabe sata buantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selalu begitu. Buka kamar pun begitu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya apa? Kita menebarkan cinta kasih, kebaikan. Nah itu. Kita nggak tahu di dalam itu ada apa kan? Nah itu. Jadi ini Brahma Wihara yang pertama. Yang kedua, karuna, welas asih, kasih sayang. Karena dalam kehidupan ini orang itu bisa bahagia, orang itu bisa senang. Ada dua hal, karena dia materi yang cukup, karena hidupnya juga sehat-sehat selalu. Nah itu, kita ingin hidup cukup dan sehat. Nah itu, arugia palamalaba. Kesehatan itu adalah keuntungan yang paling berharga dalam hidup ini. Jadi kesehatan itu penting, kita jaga kesehatan. Kalau nggak sehat, mau berapa banyak pun juga, kayaknya hidup tuh kayak nggak bisa apa-apa. Nah itu, mau makan enak aja nggak bisa kalau sakit gigi. Mau dikasih makan mahal pun nggak bisa dikunyah, sakit banget. Nah itu, jadi kesehatan itu sangat penting. Tapi walaupun kita nggak sakit gigi, mau makan apapun saat lapar, wah lahap banget. Itu hidupnya bahagia, berarti nggak ada beban ya. Nah itu, karuna, belas asih atau belas kasihan. Artinya supaya hidup kita cukup dalam kehidupan ini, maka kita harus melepaskan beban penderitaan kita. Banyak berbuat baik, ya berbagi kepada siapapun. Yang orang kekurangan, kita kelebihan, kita berbagi. Berarti artinya apa? Kita menanam kembali, sehingga kebaikan kita itu akan berkembang terus. Nah itu. Jadi saat-saat yang memang ya orang lagi butuh, ya mungkin kita punya baju di rumah banyak, ya satu lemari, bayangin itu, satu lemari kan penuh tuh. Kalau kita masukin terus, beban kita tambah banyak. Bisa lemarinya jebol atau itunya patah. Tergantung, dua pilihan. Ya kalau digosok, masukin lagi, bajunya pasti lecek-lecek, nggak bisa rapi lagi. Karena itu lemari bisa bagus, bertahan bagus, ya pakaian bisa ini, ya harus stabil. Isinya 40, ya 40 aja. Kalau isi 50, overload, kebanyakan. Harus seimbang dan stabil dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kita juga harus seimbang, banyak berbuat baik agar hidup kita bahagia. Itu tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi supaya hidup nih cukup, ya artinya welas asih berarti kita ya punya kecukupan, kebahagiaan untuk berbagi kepada semua makhluk, ya sesama atau siapapun juga. Nah, itu, jadi kita berbagi. Ya baju di lemari mungkin tiap tahun kita beli, kita nggak tahu jumlahnya banyak. Ya kita masih bagus, masih bisa dipakai, ya kita danain. Ya mungkin 40 kita beli lagi 10, ya 10 kita kurangin. Tetap stabil dia, karena kalau stabil itu bagus. Nah itu, kalau nggak stabil nggak bagus. Seimbang namanya. Nah itu, jadi kalau kita ingin bahagia, orang berpikir, saya memberi ini kehilangan nih, hilang baju saya 10 nih. Iya, tampak jelas memang hilang, tapi sebenarnya orang yang memberi adalah orang yang paling beruntung. Dia punya simpanan baju yang bertambah 10 lagi. Artinya apa? Rezeki orang itu akan bertambah. Dia bisa beli baju lagi nanti. Entah hari ini, bulan depan, tahun depan dia gak akan kekurangan kok rezekinya, karena dia nanam lagi. Nah itu, jadi dia berbuat baik. Ya orang yang banyak berbuat baik, membagikan kebaikan ini, sama halnya kita mengembangkan welas asih, cinta kasih, kasih sayang kita kepada semua makhluk, berbagi, sehingga kebaikan kita itu berkembang. Kalau tadi meta berkembang ke dalam diri kita sendiri dan semua makhluk, tapi ini tampak nyata kita punya sesuatu yang kita lakukan yang bisa melahirkan kebaikan buat diri sendiri dan orang lain juga, bermanfaat. Dan kita ingin sehat. Nah itu, sehat itu karena punya kebaikan yang memadai, banyak berbagi. Nah, salah satunya itu punya pakaian yang cukup, kita danain, punya makanan, kita danain, punya obat-obatan, orang lagi sakit kita tengok, ya kita berdana, obat mungkin kita bertanam materi,
seikhlas kita, secukup kita. Nah, itu membantu juga, bikin dia bahagia. Berarti kita berenak kesehatan, hidup kita sehat. Yaitu hidup kita sehat, cukup. Nah, itu kebahagiaan dalam hidup ini. Bahagia dari sekarang ini, setelah kehidupan akan datang bahagia lagi. Tabungannya sudah ada. Nah, kalau tabungannya habis, nanti kita bisa ke tempat lain. Nah itu welas asih. Nah cinta kasih tadi itu untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, mudita. Mudita ini turut berbahagia apapun yang orang alami. Nah itu, ya orang mungkin lagi mengalami kebahagiaan, dia lagi wisuda, atau dia lagi sukses, lagi mengalami ya ada kemajuan apapun, kita ucapin gitu. Nah bukan kita sebaliknya, ada mungkin berpikiran kita iri, nggak suka. Kadang-kadang memang dunia ini ada yang model gini, susah lihat orang senang, senang orang lihat orang susah. Nah ini, jadi pikiran itu memang ya kebalik-balik. Ya, nggak senang lihat orang senang gitu, lebih senang lihat orang susah gitu, susah lihat orang senang, kayak gitu tuh. Ya, ini artinya apa? Ego di dalam dirinya luar biasa. Melihat orang bahagia itu susah sekali. Melihat orang senang itu susah. Ya sedikit ya kita harus mesti lihat orang senang. Karma baiknya luar biasa ya. Dia bisa beli kendaraan bagus, rumah bagus, dia sukses, usahanya maju, karma baik masa lampaunya luar biasa. Kebaikan dia memang luar biasa kehidupan ini. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa, pantas dan layak. Orangnya rajin juga. Nah itu nggak perlu kita iriin. Nah itu kita ikut berbahagia. Nah, itu ikut berbahagia. Mengatakan dalam diri kita ikut berbahagia, itu bagian dari pengembangan cinta kasih kita. Rasa syukur kita, rasa senang kita, rasa bahagia kita. Itu memang kesulitan kadang-kadang untuk mengucapkan itu. Kalau memang kekotoran batinnya lagi kuat ya, sulit lagi. Ya kita punya batin ini melabil. Ya ngomong sih gampang memang, tapi ya prakteknya ini. Tapi inilah belajarnya pelan-pelan. Karena kita pilihnya ingin jadi orang baik. Jadi orang baik ya kita belajar pelan-pelan, pelan-pelan, terus mengembangkan kebaikan itu. Ya sedikit demi sedikit, lama-lama ya menjadi biasa gitu. Orang yang nggak biasa juga pakai masker, lama-lama juga biasa. Iya, yang nggak biasa cuci tangan ya cuci tangan terus ya biasa aja. Setiap kali masuk ditembakkan di jidatnya. Berapa nih suhunya? 36, kalau 38 udah langsung nggak boleh masuk. Ini udah membahayakan. Nah itu suhunya ya. Itu belum tentu dia kena sakit. Mungkin dia tadi kena hawa panasnya panas sekali, begitu masuk ditembak 38, 39, padahal bukan reaktif. Karena di tempat yang panas banget aja, mungkin suhunya panas sekali, bisa jadi tubuh kita nih panas kan. Nah itu, jadi tergantung deh melihatnya. Nah itu. Yang keempat, keseimbangan batin UPK. Jadi seringkali dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa menyikapi kenyataan hidup ini? Masalah kecil seringkali dibesar-besarin. Nah ini, udah besar-besar banget. Nah itu, mestinya yang namanya orang memiliki keseimbangan batin, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihabisi dikecilin. Nah itu luar biasa, itu namanya UPK, keseimbangan batin. Masalah besar dia kecilin, jangan jadi masalah. Ada ini udah masalah dibikin masalah terus, wah ini nggak ada UPK-nya dia. Itu praktek damanya masih jauh itu. Jadi ciri-ciri orang memiliki UPK, masalah besar dia akan pikirin gimana dia kecilin.